korupsi, amanat rakyat seluruh negeri. Teguhlah wahai satria, maju bersama GNPK. Pastikan darah yang mengalir di badan, hasil kerja yang halal. Berantas korupsi demi keadilan, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan, saya Adi Warman, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pusat. Dengan ini menyampaikan pidato sambutan dalam rangka pelatihan jurnalistik delik hukum yang diselenggarakan di Hotel Siliwangi tanggal 14-15 Maret 2015, Semarang, Jawa Tengah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, kita dapat mengikuti pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap pelatihan ini bisa bermanfaat buat pemberantasan korupsi dengan dan atau melalui pena jurnalistik. Perlu diketahui bahwa delik hukum ini berdiri sebagai amanat dari Munas pertama GNPK di Jakarta yang ditindaklanjuti dengan silaturahmi nasional di gedung Pusdiklat GNPK bertempat di wisata alam Curug Tujuh Cilember, Puncak, Jawa Barat. Berdasarkan itulah, maka beberapa daerah telah membentuk atau menerbitkan media yang bernama delik hukum. Salah satunya di Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini satu-satunya yang menyelenggarakan pelatihan jurnalistik baru di Jawa Tengah. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus GNPK Jawa Tengah dan juga kepada pengasuh delik hukum. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam upaya kita memberantas korupsi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kepada para peserta pendidikan jurnalistik yang berbahagia ini, yaitu saya berharap dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, seksama, disiplin, agar ilmu yang kita terima dapat kita serap dengan baik dan juga kita bisa laksanakan di lapangan. Karena tanpa ilmu, sulit rasanya kita mencegah memberantas korupsi. Yang kedua, saya juga berharap bahwa nanti pada saat para pemateri menyampaikan materi-materi yang mungkin disampaikan mulai dari teknik wawancara, teknik menulis, teknik investigasi jurnalistik, dan lain sebagainya, bisa juga diupayakan dengan sungguh-sungguh. Karena ketiga materi itu adalah materi yang sangat pokok dan urgent dalam mengembang fungsi jurnalistik. Suka tidak suka, kita harus tahu dan memahami jurnalistik atau wartawan atau reporter harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, di mana di undang-undang itu diatur dengan jelas dan tegas tentang kebebasan pers. Kebebasan pers di situ dimaksudkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, tidak bebas sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, kode etik atau etika pers, etika wartawan harus dikedepankan. Bukan persoalan hukumnya yang kita kedepankan, tapi etika. Etika penting sekali
bagaimana kita menjalankan profesi sebagai wartawan delik hukum. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentunya kita sering dengar bahwa wartawan-wartawan investigasi sering mendapatkan hambatan dan tantangan, baik ancaman serta juga janji-janji dari mereka-mereka yang bermasalah. Dalam konteks seperti ini, saya berharap iman kita perkuat agar kita bisa menyatakan tidak pada suap dan tidak menutup kemungkinan juga para insan pers akan dilakukan ancaman, bahkan lebih dari itu, intimidasi, bahkan lebih dari itu, penganiayaan. Oleh sebab itu, perlulah koordinasi yang bagus antara wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, dan pengurus GNPK, agar apabila terjadi hal-hal seperti itu, kita bisa bersama-sama mengantisipasinya. Sepanjang wartawan atau jurnalis yang tergabung di dalam delik hukum ini memegang teguh kode etik, memegang teguh undang-undang pers. Dengan demikian, saya yakin dan percaya kita bisa mencegah memberantas korupsi melalui pena-pena saudara yang nantinya insya Allah akan tajam-tajam. Dengan demikian, saya berharap korupsi di Provinsi Jawa Tengah bisa berkurang. Bukan bisa habis, tapi bisa berkurang. Bukan juga parameternya orang masuk penjara, bukan. Tapi parameter keberhasilan pemberantasan korupsi adalah terletak pada meningkatnya mutu pelayanan publik. Yang kedua adalah bangunan atau fisik bangunan yang dibangun pemerintah daerah itu hasilnya memadai. Jadi kalau sudah, yang ketiga adalah kesejahteraan rakyat meningkat. Itu pointer daripada hasil pemberantasan korupsi. Saya tegaskan sekali lagi, bukan banyaknya orang masuk penjara. Terakhir saya sampaikan kepada para peserta diklat yang berbahagia ini adalah lakukan ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mencatat ini sebagai amal ibadah saudara-saudara dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di Jawa Tengah. Dan juga saudara-saudara bisa sehat walafiat, bisa menjaga stamina, dan diberikan juga pikiran atau otak yang cemerlang untuk menerima ilmu yang akan saudara-saudara dapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat mengikuti pendidikan jurnalistik delik hukum, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.